Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Sri Nesa. Di sini saya akan membahas tentang pemrograman linier, metode simplex, dan analisis sensitivitas grafik. Analisis sensitivitas perubahan dalam sumber. Masalah sensitivitas pertama. Dan pertanyaannya itu berupa berapa banyak suatu sumber daya dapat ditingkatkan untuk memperbaiki nilai optimum dari fungsi tujuan Z, dan berapa banyak suatu sumber dapat diturunkan tanpa menyebabkan perubahan dalam solusi optimum saat ini. Kita masuk ke dalam persoalan. Perusahaan Sinarmas ingin memproduksi 2 jenis masker untuk memenuhi kebutuhan konsumen di saat pandemi akibat COVID-19 saat ini. Perusahaan tersebut memproduksi 2 jenis masker, yaitu pertama merek R dan masker yang kedua bermerek S. Bahan yang diperlukan yaitu bahan jenis A dan bahan jenis B, serta jam kerja untuk tenaga kerja. Bahan jenis A digunakan untuk 4 jenis R dan 6 jenis S dan tersedia sebanyak 120 kg. Bahan jenis B digunakan untuk 4 jenis S dan tersedia 60 kg. Serta tenaga kerja memerlukan 4 jam untuk jenis R dan 2 jam untuk jenis S. Carilah nilai maksimum jenis produk yang memberikan keuntungan sebesar 80.000 untuk merek R dan 60.000 untuk merek S. Kita akan menggunakan yang langkah pertama itu menggunakan metode simplex dan kedua menggunakan analisis sensitivitas grafik. Pertama kita membuat bagan seperti ini. Di sini tersedia bagan. Yang pertama itu untuk bahan, yang kedua itu untuk R atau X1, yang kedua itu untuk S atau X2 serta persediaan. Untuk bahan jenis A digunakan untuk 4 jenis R dan 6 jenis S dan tersedia sebanyak 120 kg. Serta bahan jenis B digunakan untuk 4 jenis S dan tersedia 60 kg. Dan tenaga kerja memerlukan 4 jam untuk jenis R dan 2 jam untuk jenis S. Bagan ini digunakan untuk memudahkan kita dalam pengerjaan. Oke, selanjutnya kita mengubahnya ke dalam bentuk matematika. Yang pertama itu kita tentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu di sini dikatakan maksimum Z sama dengan 80 X1 tambah 60 X2 serta fungsi objektifnya yaitu berupa kendala 4X1 tambah 6X2 lebih kecil sama dengan 120, 4X2 lebih kecil 60, 4X1 tambah 2X2 lebih kecil 80, di mana X1 dan X2 itu lebih besar sama dengan 0. Lalu kita akan mengubahnya ke bentuk kanonik. Dia akan berubah menjadi maksimum Z sama dengan 80X1 tambah 60X2 tambah 0X1 dengan kendala 4X1 tambah 6X2 tambah S1 sama dengan 120, 4X2 tambah S2 sama dengan 60, 4X1 tambah 2X2 tambah 3S3 sama dengan 80, di mana X1, X2, S1, S2, S3-nya lebih besar sama dengan. Kemudian kita mencari rasio. Pertama kita cari rasio, kita tentukan dulu yang mana yang akan menjadi kolom pivot. Untuk mencari nilai kolom pivot, kita harus melihat nilai yang paling negatif. Karena tujuan kita adalah untuk memaksimumkan. Dan di sini terdapat nilai negatif 80, maka dia yang akan menjadi kolom pivot. Lalu kita menentukan rasionya. Kita masukkan nilai ke kolom X1 tadi yaitu 4, 0 dan 4. Lalu kita masukkan juga penyelesaiannya yaitu 120, 60 dan 80. Untuk menentukan rasionya kita akan membagi penyelesaian bagi kolom pivot. Maka yang pertama didapat hasilnya 30, yang kedua tak hingga karena dibagi dengan 0. Lalu yang ketiga didapat hasilnya 20.
mencari baris pivot, kita akan lihat di rasio ini yang mana positif yang paling kecil, yaitu terdapat pada baris S3. Maka baris S3 ini yang akan menjadi baris pivot. Setelah itu kita melakukan iterasi pertama. Iterasi pertama untuk baris baru X1 tadi, kita dapat membagi X3-nya dengan 4. 0 dibagi 4, 0. 4 dibagi 4, 1. 2 bagi 4 itu 1/2. 0 bagi 4 itu 0. 0 bagi 4 itu juga 0. 1 bagi 4 itu 1/4. 80 bagi 4 itu sama dengan 20. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita melakukan hal yang sama pada baris baru S2, baris baru S1, dan baris baru untuk Z. Maka kita akan memperoleh tabel seperti ini. Kita dilihat di sini, di kolom X2 masih terdapat negatif, yaitu negatif 20. Maka kita belum dapat menyatakan ini adalah solusi optimumnya. Kita akan memulai lagi seperti yang tadi, kita mencari rasionya. Dan di sini kita lihat ada dua yang sama, yaitu terdapat pada baris S1 dan X2. Terserah kita mau yang ambil yang mana terlebih dahulu untuk menjadi baris pivot. Di sini saya mengambil untuk baris X2. X2 yang akan diganti yaitu baris S1. Di sini saya melakukan iterasi yang kedua. Lalu yang saya ambil tadi, yang di sini tadi di antara S1 dan X1, saya mengambil S1 yang akan menjadi kolom pivot. Lalu kita melakukan hal yang sama dan kita akan mendapatkan bagan seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat di baris Z tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka ini dikatakan sudah optimum. Maka kita akan memperoleh X1 itu sama dengan 15, X2 nya 10, dan Z itu bernilai 1800. Oke. Kita masuk ke analisis sensitivitas grafik. Pertama, seperti yang tadi, kita tentukan fungsi tujuannya dan kendala-kendalanya. Di mana sini fungsi tujuannya itu yaitu 80x1 dan 60x2 dengan soal yang sama seperti tadi. Dengan kendala-kendalanya 4x1 tambah 6x2 kurang dari sama dengan 120. Di grafik ini kita akan menggambarkan semua nilai kendala yang ada di sini. Yang pertama tadi kita bagikan 120 bagi 4x1, maka didapat 30. 120 bagi 6x2 itu kita dapat 20, lalu kita tarik garis. Untuk yang kedua, karena tidak ada nilai x1, cuman x2, yaitu 4x2 kurang dari sama dengan 60, maka hasilnya 15. Maka dia hanya ditarik garis seperti ini. Lalu untuk yang ketiga yaitu 4x1 tambah 2x2 kurang lebih sama dengan 80, maka kita akan mendapatkan nilai yang pertama itu 80 bagi 4 yaitu 20, dan 80 bagi 2 itu yang 40. Maka kita akan menarik garis seperti ini, dimana kita akan memperoleh variabelnya itu berada di sini, titik yang berikut ini. Oke, setelah itu kita masuk. Di sini saya akan mencari nilai optimum itu di titik C dengan cara mengambil perpotongan garis antara persamaan 1 dan persamaan 3, di mana persamaan 1 tadi yaitu 4x1 tambah 6x2 sama dengan 120, 4x1 tambah 2x2 sama dengan 80. Maka kita kurangkan, didapat hasilnya 4x2 sama dengan 40, di mana x2 sama dengan 10.
Lalu kita substitusi ke persamaan pertama menjadi 4x1 tambah 6 kali 10 sama dengan 120. 4x1 sama dengan 60, di mana x1 nya kita peroleh 15. Maka kita peroleh nilai maksimum Z sama dengan 80 kali 15 tambah 60 kali 10 sama dengan 1800. Dari solusi optimum C, kita peroleh bahwa x1 nya itu tadi 15 dan x2 nya itu 10. Kemudian kita akan menentukan kendala yang sudah terpakai dan kendala yang berlebihan pada bahan jenis dan tenaga kerja. Nilai C yang dipakai yaitu dengan cara 4x1 tambah 6x2 kurang dari sama dengan 120. Bahan jenis A yang tersedia. Lalu yang terpakai itu 4 kali 15 tambah 6 kali 10 sama dengan 120 bahan jenis A yang terpakai. Yang tersedia sama dengan yang terpakai. Kemudian 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 80 untuk tenaga kerja yang tersedia. Kemudian kita masukkan nilai x-nya 4 kali 15 tambah 2 kali 10 kurang dari sama dengan 80 atau tenaga kerja yang dipakai. Maka yang tersedia sama juga dengan yang terpakai. Ini adalah tabel yang tadi. Kemudian kita akan masuk ke dalam perubahan bahan sumber daya jenis A. Jika bahan jenis A dari persamaan 1 bergeser hingga ke titik F, maka dia dapat dipersilangkan antara persamaan 2 dan persamaan 3. Di titik F, kita akan memperoleh 4x1 tambah 2x2 sama dengan 80 dan persilangkan ke persamaan 3, yaitu 4x1 sama dengan 20. Dan diperoleh x2 nya sama dengan 15. Lalu kita substitusi x2 tersebut ke persamaan ketiga. Maka diperoleh 4x1 ditambah 2 kali 15 sama dengan 80. Maka diperoleh x1 sama dengan 12,5. Kita substitusi nilai x1 itu tadi dan x2 itu ke persamaan pertama. Maka diperoleh 4 kali 15 tambah 6 kali 12,5. Maka diperoleh hasilnya 135. Jadi maksimum bahan jenis A naik sebesar 135 dikurang 120, maka dia naik sebesar 15. Maka Z barunya itu sama dengan 80 kali 12,5 tambah 60 kali 15, maka diperoleh 1900, sehingga ada kenaikan keuntungan shadow price, yaitu Z sama dengan Z baru dikurang nilai optimum yang tadi, maka didapat 1900 kurang 1800 sama dengan 100. Di sini di tabel ini adalah penjelasan yang di samping, di mana nilai jenis A tadi digeser hingga ke F. Tadi kan nilainya berada antara 30,20. Lalu kita geser hingga titik F. Maka nilai variabelnya akan sampai di sini. Dan keuntungan atau shadow price-nya didapat 100 jika kita menggesernya ke arah F. Oke, kita lanjut ke perubahan sumber daya jam tenaga kerja. Perubahan tenaga kerja jika ditambah persamaan 3 bergeser ke persamaan 3 bergeser hingga ke titik G. Persamaan 3 tadi kan yang ini 20 dan 40. Lalu kita akan menggeser ini ke titik G hingga titik G dari 20
kita geser ke titik G. Maka di titik G ini kita lihat bahwa X2 nya itu sama dengan 0 dan X1 nya itu sama dengan 30 ini. Maka kita substitusi X1 dan X2 nya ini ke persamaan 3. Maka diperoleh 4 kali 30 tambah 2 kali 0, maka diperoleh hasilnya 120. Jadi maksimum tenaga kerja naik sebesar 120 dikurang 80, maka diperoleh 40. Penambahan tenaga kerja sama dengan Z yang baru, kita substitusi ke persamaan pertama yang tadi, maka diperoleh 80 kali 30 tambah 60 kali 0 sama dengan 2400, sehingga ada kenaikan keuntungan atau shadow price. Dan shadow price ini kita peroleh dari penambahan tenaga kerja yang baru dikurang solusi optimum yang pertama sekali, yaitu di titik C, maka diperoleh Z sama dengan 2400 kurang 1800 sama dengan 600. Oke, kita akan melanjutkan ke perubahan sumber daya bahan jenis B. Di bahan jenis B dituliskan persamaan 2 bergeser hingga ke titik C. Tadi kan persamaan 2-nya ada di sini, di 15 yang diputus-putus ini. Dan kemudian dikatakan bergeser hingga ke titik C, ke titik optimum. Maka diperoleh tadi kan di titik C 1 sama dengan 15 dan X2-nya itu sama dengan 10. Karena bahan jenis B itu hanya membuat satu produk, yaitu produk S, maka dia akan diturunkan sebesar 4 kali 4X2 sama dengan 4 kali yang tadi, yang nilai X1-nya X2-nya yaitu 10. Maka diperoleh hasilnya 40, atau kenaikan turun sebesar 60 dikurang 40, didapatkan hasilnya 20, dan penurunan ini tidak akan merubah keuntungan. Oke, sampai sini pembahasannya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe.